dahsyat dan luar biasa. Kalau Kak Evi, dahsyat dan luar biasa juga Kak Citra. Kalau Kak Citra juga kabarnya dahsyat dan luar biasa. Karena hari ini kita mau kembali bersama-sama Kak Evi Ya Kak Citra, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, karena hari ini kita mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berarti kita semua harus apa dulu Kak Evi? Menyiapkan hati Kak Citra, Dan juga menyiapkan apa ya Kak Evi ya kira-kira? Alkitab, Kitabnya, persembahan juga. Ya betul Kak Citra. Iya, berarti sebelum kita mau sama-sama mau datang kepada Tuhan, kita terlebih harus menyiapkan segala sesuatunya untuk beribadah, Alkitab, persembahan, dan yang terlebih penting seperti yang Kak Evi bilang tadi, menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul adik-adik. Ya adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang baptisan. Baptisan tandanya kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita adalah milik Tuhan. Kak Citra, minggu kemarin tentang Kita berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa Kak Evi? Tempat orang-orang percaya. Ya, jadi hari Minggu ini kita akan melengkapi pengetahuan kita tentang surga. Ya, baik, kita akan menyiapkan Alkitab. Diambil dari mana Kak Citra? Dari Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33 dan yang ke-44 sampai ke-52. Dengan perikopnya apa Kak Evi? Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, dan juga Perumpamaan tentang bukan. Ya, siapkan Alkitabnya. Matius pasal 13 ayat 33 44 sampai ke 52. Ya, baik Kak Citra, kita mulai memuji nama Tuhan Kak. Ya, Kita semua boleh bangkit berdiri dulu Kak Evi ya. Ayo. Karena kita hari ini sukacita sekali mau Betul. bertemu sama Tuhan Yesus. Ya. Kak Evi sukacita ketemu Kak Citra juga sukacita ketemu sama Kak Evi, dan kami juga sukacita ketemu adik-adik semua. Dan Kakak yakin dan percaya setiap kita bersukacita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, sukacita bertemu dengan Yesus. teman-teman semua, dan juga kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya Kak Evi ya. Ya betul Kak Citra. Nah sekarang karena kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita,
sekarang saatnya kita untuk berdoa, Kak Evi. Ya, betul Kak Citra. Ya, adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan sudah sertai kami, sudah pimpin kami, sudah berkati kami, sehingga pagi ini dengan keadaan sehat kami boleh datang memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mengikuti sekolah minggu. Mari berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, seperti yang tema kita katakan, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Betapa istimewanya hak kita sebagai anak-anak Allah yang percaya boleh menjadi anak-anak warga kerajaan sorga. Sangat istimewa ya adik-adik semua. Nah, ketika kita boleh dinyatakan sebagai warga kerajaan sorga, sebagai orang-orang percaya, berarti kita adalah anak raja dari segala raja. Nah, karena kita anak-anak raja yang boleh bersuka cita hari ini, yuk kita tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian lagi. Aku anak raja. membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita siapkan tadi diambil dari Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33 dan 44 sampai ke-52. Ya, baik. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyi satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 33 dengan perikop perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Ayat 44 sampai 45. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang tukar. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sepat sampai kami seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga ini seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama dekat yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, tempat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah itu pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari kebendararaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini sudah makan? Apa nih makanan kesukaan adik-adik? Apakah ada yang suka makan sayur? Hah? Tidak suka? Kenapa tidak suka? Wah, padahal sayur itu sangat enak. Adik-adik yang di rumah, apa sayuran yang adik-adik kenal? Kakak yakin adik-adik di rumah mengenal berbagai macam sayur. Tahukah adik-adik bahwa sayur mayur yang kita makan itu ditanam dari sebuah biji yang kecil, sangat kecil sekali. Tetapi pada saat ia tumbuh, ia akan menjadi besar. Pada suatu hari, Yesus bercerita tentang sebuah nama tumbuhan yang namanya mirip tetapi bentuknya sangat berbeda. Nah, Yesus bercerita tentang tumbuhnya sesawi, tetapi sesawinya bukan sayur sawi yang biasa dijadikan sayur ya adik-adik. Yesus bercerita tentang pohon sesawi. Pohon sesawi ini sangat besar. Adik-adik, sesungguhnya pohon ini tumbuh dari biji yang sangat kecil loh. Tetapi tumbuhan ini menjadi sangat hebat karena ia dapat bertumbuh menjadi sangat besar. Nah, setiap hari batang pohon ini selalu tumbuh dan ranting-rantingnya juga tumbuh dengan sangat lebat. Daun-daunnya pun bertumbuh setiap hari. Karena pohon sesawi ini tumbuh dengan baik dan subur, maka burung-burung datang dan membangun sarangnya di dahan pohon itu. Wah, adik-adik, betapa baik dan hebat sekali pohon itu. Dapat menjadi tempat berlindung bagi binatang-binatang. Tupai-tupai pun melompat di dahan pohon sesawi ini. Daun-daun pohon sesawi itu bisa menjadi makanan bagi jerapah dan semua binatang yang memerlukan daun untuk menjadi bahan makanan. Coba kita lihat perbedaan antara pohon sesawi dan sayur sawi. Kalau sayur sawi kita makan, maka kita akan menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Tubuh kita akan tumbuh dengan baik. Nah, kalau pohon sesawi tumbuh, ia akan menjadi tempat hidup dan bersarang binatang. Ranting dan pohonnya akan sangat berguna. Di bawah pohon sesawi, orang-orang dapat berlindung dari teriknya matahari. Daun-daunnya berguna untuk makanan bagi binatang-binatang supaya mereka tetap hidup. Adik-adik, pohon sesawi itu sangat berguna loh.
Maukah adik-adik bertumbuh seperti pohon sesawi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain? Adik-adik, melewati cerita pohon sesawi ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita hidup di dunia ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja. Ia memerintahkan kita untuk hidup di dunia harus menjadi berkat. Sekalipun kita masih kecil, kita dapat tumbuh, besar, dan berguna. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang baik, sekalipun itu sederhana dan kecil. Tetapi hal itu membuat Tuhan Yesus merasa senang. Pesan firman Tuhan siap kita dengarkan. Anak-anak yang terkasih, tentunya kalian wajib ingat untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Baik, kita nyanyi sebelum kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Buat kami pintar dan biarkan kami mendengarkan dengan baik pesan firman Tuhan ini. Dan dengan tuntunan dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan. Tadi anak-anak dalam pengantar cerita tentunya bisa membedakan, bukan? Yang mana yang pohon sesawi seperti yang Tuhan Yesus maksud di dalam Alkitab, dalam pembacaan yang teman kalian baca tadi, dan seperti apa sayur sawi yang sering kita lihat, apalagi kalau kita ke pasar, yang tumbuh subur juga dengan baik di negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Nah, kita akan masuk ke dalam pesan firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menggambarkan hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah hidup seperti pohon sesawi. Anak-anak, pohon sesawi itu pohonnya tinggi, besar, daunnya banyak juga manfaatnya. Sampai-sampai burung-burung di udara dan tupai pun tempat tinggalnya ada di pohon sesawi yang besar dan daunnya banyak tadi. Tapi anak-anak tahu tidak? Sebelum jadi pohon yang sangat besar dengan banyak daun, semuanya berawal dari biji yang sangat kecil. Kalau kalian bisa melihat biji merica, seperti itulah kecil biji dari pohon sesawi yang sangat besar. Artinya apa, anak-anak? Artinya adalah pesan firman Tuhan yang pertama. Sebelum tumbuh subur, banyak daun, sama dengan kita. Sebelum kita nanti tumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang besar, tinggi, menjadi anak-anak yang banyak kebisaan, menjadi anak-anak yang punya talenta atau kebisaan seperti yang Ibu Pendeta katakan tadi. Juga pada saat kita nanti tumbuh besar bisa menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang tangguh meskipun ada kekecewaan, ada kesedihan, sering menangis dalam kehidupan kita, tetapi kita akan menjadi anak yang kuat dan tangguh. Semuanya berawal dari sekarang, di usia seperti kalian. Iya, anak-anak sekolah minggu, semuanya berawal dari usia kalian. Dimana saat kalian menjalani masa kanak-kanak, jikalau kalian rajin sekolah minggu, jikalau kalian rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan pesan firman Tuhan, dan rajin melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kalian, anak-anak sekolah minggu, maka
nanti kalian bukan hanya tumbuh besar, tetapi kalian punya banyak kebiasaan, dan kebiasaan kalian itu akan kalian bagikan kepada orang lain, akan banyak manfaat, akan banyak membantu orang. Hidup sebagai warga kerajaan sorga berawal dari usia kalian, di mana berasal dan berawal di usia kalian adalah usia yang sangat betul-betul membawa kebaikan. Makanya anak-anak yang terkasih, pada saat kalian menjalani masa anak-anak, mari lakukan yang terbaik. Dengan begitu, dalam segala kerajinan yang kita lakukan, kita akan menjadi terbiasa sampai akhirnya kalian tumbuh besar, banyak kebiasaan. Hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup yang betul-betul selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Hidup selalu dipimpin oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ragu kalau kalian mulai melakukan kebaikan. Teruslah melakukan kebaikan. Teruslah rajin sekolah minggu. Teruslah rajin berdoa, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan yakin Tuhan Yesus akan selalu suka untuk melihat kebaikan, untuk melihat kerajinan, untuk senantiasa melihat bahwa masa kanak-kanak adalah masa-masa yang paling indah. Masa-masa di mana kita akan mulai membiasakan diri kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus kita akan menjadi seperti pohon sesawi, tumbuh besar, banyak kebiasaan, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk orang lain, sehingga nama Tuhan selalu dihormati. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, bahwa apa yang kami lakukan semenjak kami kecil saat ini akan membawa kami untuk terus tumbuh besar, betul-betul memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon, jangan lepaskan kami. Selalulah tuntun dan arahkan kami anak-anak sekolah minggu di mana-mana saja berada. Siapapun kami mau terus percaya dan hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kami terus menjadi pribadi yang hidup sebagai warga kerajaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 masih melanda. Kami tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Bukan hanya kami anak-anak-Mu Tuhan, tetapi orang tua kami atau siapa saja kami, besar, kecil, dewasa, atau anak muda, kami akan terus melakukan protokol kesehatan. Dan biarkan kami selalu sehat, orang tua kami sehat, negara kami dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Tuhan juga sehatkan beliau. Segala program rencana yang baik untuk proses vaksin di negara Indonesia, Tuhan juga berkati, sehingga memberikan kebaikan tubuh bagi kami seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kami sekalian, baik guru sekolah minggu, pendeta-pendeta yang setia dan sukacita mendukung orang tua, kakak-kakak di tim multimedia. Berkati setiap pelayanan untuk sekolah minggu online, sehingga anak-anak selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan anak-anak bukan hanya menjadi pendengar dalam pesan firman Tuhan, tetapi juga menjadi pribadi yang selalu rindu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, untuk orang tua kami yang selalu menemani kami ibadah sekolah minggu online, yang selalu membantu kami sehingga sekolah minggu online selalu kami ikuti setiap minggunya. Diberkatilah orang tua kami, diberkatilah pekerjaan mereka,
diberkatilah apapun yang baik yang mereka lakukan. Apalagi jikalau mereka harus keluar rumah, bertemu dengan banyak orang. Kami mohon ya Tuhan, sehatkan juga orang tua kami. Kami mencintai, mengasihi mereka. Kami betul-betul memerlukan mereka dalam kehidupan kami, seperti kami sangat memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah semua apa yang anak-anak miliki, sehingga mereka selalu bersyukur dengan siapa saja yang ada di sekitar mereka, terkhususnya orang tua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk om atau tante atau siapa saja orang-orang yang saat ini masih terinfeksi COVID-19, baik itu dalam masa isolasi mandiri di rumah ataupun perawatan yang masih dilakukan dan dijalani di rumah sakit untuk memberikan kebaikan tubuh. Tuhan berkati itu semua, obat-obatan, makanan dan minuman, dan biarkan mereka selalu memiliki hati yang gembira, karena dengan demikian Tuhan boleh senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan kami miliki. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada di antara kami anak-anak sudah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Engkau melindungi, Engkau menjaga kami, menjauhkan kami dari virus corona yang masih melanda, membiarkan kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Bukan hanya kami ya Tuhan, tetapi guru-guru kami di sekolah dan orang tua kami yang juga mengantar dan menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan. Sukacita dan semangat kami percaya akan selalu ada di dalam hidup kami. Baik itu kami boleh mengikuti sekolah secara tatap muka ataupun sekolah minggu yang masih dalam online yang kami boleh saat ini jalani. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan dan akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi ya teman-teman, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, seperti yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, ayat hafalan kita yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ketiga, yang berbicara tentang atau yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang sudah disampaikan oleh ayat hafalan kita mengajak setiap kita, mengingatkan setiap kita, besar kecil, tua muda, untuk boleh datang menyerahkan diri dan bertobat. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, maka kerajaan sorga boleh menjadi hak milik kita, Kak Epi. Nah, betul Kak Citra. Nah, adik-adik bisa menghafal ayat hafalan di rumah, terus di video, dan video itu dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu untuk ditayangkan minggu depan. Nah, adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan dengan satu lagu pujian yang bagus sekali. Ya, benar Kak Citra, lagu pujiannya berjudul Aku Kecil Tapi Berharga. Bagaimana itu Kak Citra? Iya, kata lagu pujian kita meskipun kita kecil, terlihat lemah, sangat-sangat kecil, tetapi di mata Tuhan itu sangat berharga. Seperti firman Tuhan yang juga katakan tadi tentang perumpamaan, biji sesawi sangat kecil sekali, tetapi tetap berharga di mata Tuhan. Oke, adik-adik, yuk kita menyanyi lagu Aku Kecil Tapi Berharga.
musik kakak. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan pujian buat Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Mari kita siapkan persembahan kita, masukkan ke dalam amplop dan ditulis nama, lingkungan, dan tulis persembahan sekolah minggu. Adik-adik bisa titip sama orang tua untuk diantarkan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menyertai ibadah kami hari ini. Dan hari ini juga kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami sebagai rasa terima kasih dan ucapan syukur kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati tangan-tangan kami yang boleh memberi, dan orang tua kami yang juga boleh memberikannya kepada kami. Kami perserahkan persembahan syukur kami Tuhan hanya dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita selesai bersekolah minggu.
Sukacita sekali kita bisa berjumpa meskipun hari ini masih berjumpa secara virtual. Tetapi kakak yakin adik-adik semua boleh belajar di rumah hari ini ya Kak Evi ya. Ya, betul Kak Citra. Nah, dan saat ini juga karena kita ingin selesai bersekolah minggu, kita mau mengangkat pujian kita. Adik-adik, pujian ini mengajarkan kepada kita, bila kita mencari, kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk pintu, maka Akan dibukakan, ya, kalau kita minta, maka akan diberikan. Ya, kita bernyanyi bersama-sama dengan pujian. Carilah dahulu kerajaan Allah sebagai penutup ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Karena ada Tuhan menyertai, kami selalu bersukacita dan selalu bersemangat. Ya Tuhan, minggu depan kami akan bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Sukacita dan semangat dan tubuh yang sehat. Tuhan, mari berikan itu terus kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita hidup di dunia sebagai orang-orang yang suatu saat nanti akan tinggal di sorga, yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sebaik mungkin sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberikan keselamatannya kepada kita. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati perbuatan kita. Bagi adik-adik, kakak-kakak, bapak, ibu, kakek, nenek, om dan tante yang sedang sakit maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri, yang berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh dan terus semangat. Dan juga adik-adik jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita pada hari ini akan melakukan aktivitas kita hari ini yaitu bikin buku bolak-balik. Jadi di sini bisa ke sini bolak-balik. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ada kertas buffalo, warnanya boleh apa aja. Terus ada
double tip, ada gunting, ada spidol, ada pita, dan ada kertas HPS buat kita menulis ayat hafalannya. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakannya. Kita lipat kertas bopalonya jadi bagi dua. Bagi dua, terus kita gunting. Hati-hati ya adik-adik guntingnya. Nanti minta bantuan sama kakaknya atau sama orang tuanya buat gunting, takutnya kena tangan. Kita gunting kertasnya, terus kita lipat bagi dua lagi, kita lipat lagi. Nah, sudah jadi. Terus kita lipat yang satunya lagi. Nah, sudah jadi adik-adik ya. Jadi kayak buku. Terus kita kasih double tip di dalamnya. Bawah ya adik-adik ya. Terus kita buka, karena double tipnya tadi sudah kita pasang, terus kita buka. Kita kasih pitanya di sini. Dan di sini. Terus di sini. Nah, adik-adik, pitanya sudah kita pasang. Terus nanti kita buka di sini. Jadi sudah dilepas adik-adik ya, kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita pasang lagi. Kita putar pitanya. Nah, untuk seperti ini adik-adik ya. Kemudian kita kasih yang ini, yang rapi ya. Nah, double tipnya yang di sebelah sini kita buka. Ini kita buka. Terus kita tarik pitanya tadi. Pitanya tadi kita tarik ya adik ya. Pasang di sini. Terus pasang di sini. Kemudian yang ini kita pasang ke sini. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya adik-adik ya. Terus nanti kita tulis ayat hafalannya di kertas yang sudah disediakan, kertas putih. Ayat hafalannya sesuai dengan ayat hafalan yang ada tadi dari Matius pasal 18 ayat 3. Kita tulis ya adik-adik. Terus kalau sudah selesai kita masukkan ke sini. Nah, adik-adik kan punya foto di rumah. Jadi foto adik-adik bisa dimasukkan ke sini. Ya, akhirnya jadinya seperti ini ya adik-adik, bisa dibolak-balik. Ini namanya buku bolak-balik.
Demikian kreativitas kita pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, dan bau turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya.